Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran kimia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membicarakan tentang materi yang sudah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Kita akan membahas tentang poin yang kedua dari judul besarnya, yaitu tentang rumus kimia. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, siswa mampu menuliskan rumus kimia dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa terampil menuliskan rumus kimia dengan benar. Kemudian cakupan materinya adalah yang pertama yaitu tentang atom, molekul, dan ion. Kemudian yang kedua adalah tentang rumus kimia. Kemudian yang ketiga nanti ada kuis yaitu berupa latihan soal. Kita mulai dari sub-pokok bahasan yang pertama yaitu tentang atom, molekul, dan ion. Apa itu atom? Ya, kalian tentu sering mendengar istilah atom, ya, di mana atom itu berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos. Jadi A itu artinya tidak dan tomos artinya terbagi. Jadi atom kalau diartikan itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi dan masih memiliki sifat unsur tersebut. Sebagian unsur memiliki partikel berupa atom, kecuali beberapa unsur non-logam yang partikelnya berupa molekul, yaitu hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Contoh, ada unsur besi, maka unsur besi ini terdiri dari atom-atom besi. Unsur emas, maka terdiri dari atom-atom emas. Kemudian yang kedua, apa itu molekul? Nah, molekul adalah bagian atau partikel terkecil penyusun dari senyawa. Atau bisa juga didefinisikan bahwa molekul itu adalah gabungan dari beberapa atom yang bersifat netral. Sebagian senyawa mempunyai partikel berupa molekul dan sebagian yang lain berupa ion. Senyawa yang partikelnya berupa molekul maka disebut dengan senyawa molekul. Contohnya ada H2O. Sedangkan senyawa yang partikelnya berupa ion maka disebut dengan senyawa ion. Contohnya ada NaCl. Kemudian jenis-jenis molekul. Ada pembagiannya ada dua. Yang pertama adalah berdasarkan jenisnya dan yang kedua adalah berdasarkan jumlah atom penyusunnya. Berdasarkan jenisnya, maka atom dibagi menjadi dua, yaitu ada molekul unsur dan ada molekul senyawa. Molekul unsur itu adalah suatu molekul yang terbentuk dari atom-atom yang sejenis, sedangkan molekul senyawa adalah molekul yang terbentuk dari atom-atom yang berbeda jenis. Sedangkan berdasarkan jumlah atom penyusunnya, maka ada 3 jenis molekul. Ada molekul diatomik, ada molekul triatomik, dan molekul poliatomik. Molekul diatomik itu adalah molekul yang terdiri dari 2 atom, yaitu dari kata di. Sedangkan triatomik, molekul yang terdiri dari 3 atom dari kata tri ini. Kemudian molekul poliatomik adalah molekul yang terdiri dari 4 atom atau lebih. Jadi ini ada poli. Poli ini artinya banyak. Contoh ya, untuk membedakan mana itu molekul unsur, mana molekul senyawa, mana molekul diatomik, mana molekul triatomik, dan mana molekul poliatomik. Contoh molekul unsur yang diatomik, ini ada H2, ada O2, ada N2, Cl2, F2, I2, dan Br2. Jadi di sini jumlah atomnya 2, di mana 2 ini molekulnya sama, maka disebut sebagai molekul unsur. Sedangkan molekul yang terdiri dari 2 atom tapi
jenis atomnya berbeda. Nah, ini contohnya ada CO. Ini berbeda, yaitu CO ini terbentuk dari atom C dan O. NaCl terbentuk dari atom Na dan Cl. Jumlahnya ada 2 atom, tetapi 2 atom itu merupakan atom yang berbeda. Berbeda dengan yang ini. Ini H2 terdiri dari 2 atom, tapi sama, yaitu H dengan H. Kemudian yang kedua, triatomik. Ini hanya ada O3 saja, ozon ya. Ini terdiri dari 3 atom O ya. Kemudian contoh molekul senyawa yang terdiri dari 3 atom ada H2O. H2O. Jadi H2O ini terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. SO2. SO2 ini terdiri dari 1 atom S dan 2 atom O. Begitu juga dengan NO2. Terdiri dari 1 atom N dan 2 atom O. Jadi jumlahnya ada 3 atom, tetapi jenis atomnya berbeda. Kemudian molekul poliatomik, ya banyak, tapi jenisnya sama. Contohnya P4. Contoh yang kedua adalah S8. Kemudian contoh yang molekul senyawa di sini ada H2SO4. Nah, di dalam H2SO4 ini ada 3 jenis atom, tetapi kalau dihitung jumlah atomnya ada 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Jadi kalau dijumlahkan ada 2 ditambah 1 ditambah 4, jadi ada 7 atom. Ya, maka termasuk molekul poliatomik yang molekul senyawa. NH3, di sini ada 1 atom N dan 3 atom H. C6H12O6, ada 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Ya. Kemudian yang selanjutnya, apa itu ion? Nah, ion itu adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik, baik itu muatannya positif maupun muatannya negatif. Contoh ada ion natrium, maka di sini ada Na+. Nah, plus ini menunjukkan bahwa ini merupakan suatu ion. Ya, jadi kalau Na saja maka disebut dengan atom, tapi kalau sudah ada Na+, maka disebut dengan ion. Begitu juga dengan ion klor. Ya. Cl-, ini adalah ion negatif. Nah, kalau Cl saja itu namanya atom, tapi kalau sudah jadi Cl-, maka disebut sebagai ion Cl, di mana di sini muatannya negatif. Kemudian berikutnya yang kedua adalah tentang subpokok bahasan yang kedua tentang rumus kimia. Nah, apa itu rumus kimia? Jadi rumus kimia itu adalah rumus yang menyatakan jenis dan jumlah relatif atom yang menyusun zat tersebut. Nah, biasanya bentuk rumus kimia itu adalah berupa lambang atom dengan komposisi tertentu. Contohnya air, itu rumus kimianya H2O. Karbon dioksida, rumusnya CO2. Nah, secara umum rumus kimia itu dinyatakan dengan lambang unsur dan angka indeks, di mana lambang unsur ini menyatakan jenis unsur yang menyusun zat tersebut, sedangkan angka indeksnya itu menunjukkan jumlah atau perbandingan atom-atom unsur penyusun zat tersebut. Nah, ini secara garis besar begini. Jadi rumus kimia ini sesungguhnya ada 2, yaitu yang pertama adalah rumus kimia unsur dan yang kedua adalah rumus kimia senyawa. Nah, rumus kimia unsur ini bisa berupa molekul monoatomik, bisa berupa molekul diatomik. Sedangkan rumus kimia senyawa ini ada 2, yaitu rumus molekul dan rumus empiris. Nah, apa perbedaannya dari rumus-rumus ini? Mari kita lihat slide berikutnya. Kita bahas satu persatu tentang rumus kimia unsur. Jadi rumus kimia unsur ini ada 2. Jadi untuk unsur yang partikelnya terdiri dari 1 atom atau monoatomik, maka rumus kimianya adalah lambang unsur tersebut. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi misalkan tembaga ya, lambang dari tembaga adalah Cu, berarti rumus kimia dari tembaga adalah Cu. Besi, ini rumus kimianya adalah Fe. Seng, lambang unsur ini terdiri dari 1 atom,
Ya, maka rumus kimianya adalah lambang dari unsur zat tersebut, yaitu Zn. Begitu juga dengan belerang. Ini rumus kimianya adalah S. Ya, dan seterusnya. Kemudian masih lanjutan rumus kimia unsur. Untuk unsur yang partikelnya terdiri dari dua atom yang sama atau disebut dengan diatomik, maka mempunyai rumus kimia seperti lambang unsur kimia tadi. Ya, seperti lambang unsurnya tetapi diberi angka 2 di belakangnya. Contohnya gas nitrogen itu N2, gas hidrogen H2, gas oksigen O2, gas klorida Cl2, gas fluorida F2, gas iodida I2. Nah, ini terbatas jumlahnya. Kemudian yang jenis rumus kimia yang kedua adalah rumus kimia senyawa. Di sini ada dua, rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul itu adalah rumus kimia yang menyatakan jenis dan banyaknya atom yang sebenarnya dalam satu molekul zat dan dinyatakan dengan lambang unsur-unsurnya. Zat yang memiliki jumlah rumus molekul adalah unsur atau senyawa yang partikelnya terkecil, yaitu berupa molekul. Sedangkan rumus empiris merupakan rumus kimia yang menyatakan jenis dan perbandingan yang paling sederhana dari atom-atom penyusunnya dalam molekul suatu zat. Kemudian, yang selanjutnya masih berkaitan dengan rumus molekul. Penulisan rumus molekul adalah NaXBY. N ini adalah bilangan koefisien, yaitu angka yang terletak di depan rumus kimia, di mana angka koefisien ini menunjukkan jumlah molekul. A dan B itu adalah lambang atom. Sedangkan X dan Y adalah angka indeks, yaitu angka yang terletak di sebelah kanan atau di belakang ya, dari lambang atom. Nah, angka indeks ini menunjukkan jumlah atom di depannya. Kemudian rumus empiris digunakan untuk zat yang penyusun ion-ion atau gabungan ion yang strukturnya tidak pasti, contohnya NaCl. Nah, rumus empiris digunakan untuk menyederhanakan, menyederhanakan rumus molekul yang besar dan untuk menuliskan rumus kimia yang senyawa ion. Ya, contoh rumus kimia senyawa di sini. Jadi contohnya ada air. Air itu rumus kimianya adalah H2O. Nah, H2O ini artinya ada satu molekul air, di mana di dalam satu molekul air ini terdiri dari dua atom H ya, dan satu atom O. Ya, jadi jumlah H-nya ini ada dua, karena di belakang atom H ini ada angka 2, ini merupakan angka indeks. Kemudian O-nya di sini tidak ada angkanya, tapi sebenarnya ini adalah ada 1. Jadi jumlah O-nya ada 1. Kemudian contoh yang kedua 2H2O. Artinya di sini ada angka koefisien di depan rumus H2O-nya ada 2. Berarti di sini ada 2 molekul air, di mana di dalam 2 molekul air ini terdiri dari 4 atom hidrogen dan 2 atom oksigen. Nah, angka 4 ini itu berasal dari 2 kali 2. Sedangkan angka 2 ini berasal dari, karena di sini ada 1 atom. Karena ada 2 molekul, maka di sini 1 kali 2. 1 kali 2. Kemudian contoh yang ketiga, 4O2. Di sini artinya ada 4 molekul gas oksigen. Di dalam 4 molekul gas oksigen itu terdiri dari 8 atom O, di mana 8 ini berasal dari 4 kali 2. Kemudian yang keempat, ada 3H2SO4. Artinya di sini ada 3 molekul asam sulfat. Di dalam 3 molekul asam sulfat ini terdiri dari 6 atom H, 3 atom O, dan 12 atom H. Ya. Jadi ini angka 6 ini berasal dari 3 kali 6, S-nya 1 kali S, kemudian 12-nya adalah 4 kali 3.
Mohon maaf, ini di sini ada kesalahan ya. Jadi di sini harusnya 3 atom S ini ya. Ini atom S. Ya. Jadi di sini S. Ini S. Kemudian di sini ada O. Ya, ada O. Kemudian yang selanjutnya adalah 2CH3COOH. Artinya di sini ada 2 molekul asam cuka. Ya. Di dalam 2 molekul asam cuka ini terdiri dari 4 atom C, 8 atom H, dan 4 atom O. Jadi C-nya di sini ada 2, ini dengan ini. Ada 2, 2 kali 2, 4. Hanya ada 4, di sini ada 3, di belakang ada 1, jadi hanya ada 4. 4 kali 2, 8. Kemudian O-nya ini ada 2, O ini ada 2, 2 kali 2 ada 4. Nah, ini cara menghitung jumlah atom di dalam suatu rumus kimia senyawa. Nah, kemudian ini contoh perbedaan rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul etana adalah C2H6. Maka rumus empirisnya adalah CH3. Jadi ini disederhanakan, masing-masing dibagi dengan angka 3, bilangan 3. Kemudian butana C4H10. Rumus empirisnya adalah C2H6. Ini juga disederhanakan, masing-masing dibagi 2. C6H6 menjadi rumus empirisnya adalah CH, masing-masing dibagi 6. Kemudian amonia NH3. Tetap rumus empirisnya NH3, karena ini sudah merupakan perbandingan yang paling sederhana. Begitu juga dengan H2O. Ya, sama rumus baik rumus molekulnya maupun rumus empirisnya. Jadi ada beberapa senyawa yang rumus molekul dan rumus empirisnya sama. Kemudian ini bisa dipelajari sendiri contoh-contohnya. Selanjutnya contoh soal. Ya, contoh soal cara memahami suatu rumus molekul. Diketahui rumus kimia sebagai berikut, 5Al2O3. Pertanyaannya adalah berapa bilangan koefisiennya? Sebutkan unsur yang ada dalam rumus kimia tersebut dan manakah yang disebut dengan angka indeks. Nah, jawab. Jadi untuk bilangan koefisiennya ini 5. Angka koefisien itu adalah angka yang berada di depan rumus kimia. Jadi ini. Ya. 5. Kemudian unsur yang ada di dalam senyawa ini adalah Al dan O. Ya, Al itu aluminium, O itu adalah oksigen. Sedangkan yang dimaksud angka indeks itu yang mana? Angka indeks ini adalah angka yang di belakang rumus, yang di belakang tanda atom atau lambang unsur. Di sini ada 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Ini disebut dengan angka indeks. Jadi 2 ini menyatakan jumlah atom Al, 3 ini menyatakan jumlah atom O. Tetapi 5 ini menyatakan jumlah molekul. Ya, di mana angka 5 ini berpengaruh terhadap jumlah atom Al dan O. Begitu. Kemudian contoh soal yang kedua, terangkan arti rumus dari Al2SO4 3 dan 2H3PO4. Artinya ada Al2SO4 3, artinya adalah di sini ada satu molekul aluminium sulfat, di mana di dalam satu aluminium sulfat ini terdiri dari 2 atom Al, 3 atom S, ini ya, 3 atom S, dan 12 atom O, ini 12 atom O, 4 kali 3. Kemudian yang kedua, 2H3PO4. H3PO4 itu adalah asam fosfat. Ini artinya ada 2 molekul asam fosfat, di mana di dalam 2 molekul asam fosfat ini terdiri dari 6 atom H, 2 atom P, dan 8 atom O. Gitu ya. 6-nya itu 2 kali 3, P-nya itu 1 kali 2, O-nya itu 2 kali 4. Ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Tuliskan rumus kimia berikut. Pupuk amonium klorida yang setiap molekulnya tersusun atas 1 atom nitrogen, 4 atom hidrogen, dan 1 atom klorin. Yang kedua, pupuk urea yang setiap molekulnya tersusun atas
2 atom nitrogen, 4 atom hidrogen, 1 atom karbon, dan 1 atom oksigen. Nah, ini jawabannya. Amonium klorida itu 1 atom N, berarti N-nya hanya 1. 4 atom hidrogen hanya 4. 1 atom klorin, itu Cl. Ya. Ini ada 1 molekul. Kemudian, pupuk urea. Pupuk urea itu terdiri dari 2 atom N, berarti, tersusun atas 2 atom nitrogen. 2 atom nitrogen. Ini ya, N-nya ada 2. 4 atom hidrogen hanya ada 4. 1 atom karbon ini C. Kemudian O-nya hanya 1. Nah. Kemudian contoh yang terakhir, hitunglah jumlah atom yang terdapat dalam 2CH3COOH. Kemudian yang B, 3NH42SO4. Untuk yang A, jawabnya 2CH3COOH. Ingat di sini ada 2 molekul. Berarti semua jumlah atom yang ada itu dikalikan dengan 2. Sekarang kita hitung yang jumlah C terlebih dahulu. Jumlah atom C di sini ada 2. 1, 2. Ya, ada 2. Tapi karena ada 2 molekul, maka di sini jumlah atom C ada 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian jumlah atom H-nya di sini ada 3, di belakangnya ada 1. Berarti jumlahnya ada 4. Karena ada 2 molekul, maka 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian O di sini ada 2, tapi karena ada 2 molekul, maka jumlah atom O 2 kali 2 sama dengan 4. Ini kalau ditanyakan jumlah masing-masing atom. Kalau ditanyakan jumlah seluruh atomnya, berarti tinggal dijumlahkan. 4 ditambah 8 ditambah 4. Ada 16 atom. Dan yang B, 3NH42SO4. Nah, di sini ada berapa atom coba? Ada N, ada H, ada S, dan O. Masing-masing jumlah atomnya berapa? Jumlah atom N di sini, N, ini N. N di sini ada tanda kurung di depan, belakangnya ada 2. Berarti jumlah N-nya ada 2. Ya. 2. Kemudian di sini ada 3 molekul. Ya, maka berarti 3, atau misalkan ini di sini ada 1, berarti di sini 1 kali 2 kali 3. Ya, sama dengan 6. Jumlah atom H di sini di belakang H ada 4, kemudian di dalam tanda kurung, di luar tanda kurung ada 2. Berarti hanya 4 kali 2 kali 3. Ada 24. Jumlah atom S. Nah, S ini hanya ada 1, maka 1 kali 3. Kemudian O-nya di sini ada 4. 4 karena ada 3 molekul, maka 4 kali 3 ada 12. Ini masing-masing jumlah atom. Nah, kalau ditanyakan jumlah atom totalnya, maka tinggal dijumlahkan saja. 6 ditambah 24 ditambah 3 ditambah 12 ketemu 45 atom. Ya. Kemudian poin selanjutnya latihan soal. Nah, untuk memahami apa yang sudah kalian pelajari, silahkan kalian mencoba kerjakan soal-soal berikut ini. Ada 3 soal. Nomor 1 tadi sudah cukup jelas, nomor 2 juga sudah cukup jelas, nomor 3 insya Allah cukup jelas juga. Ya, silahkan kalian latihan, ya, latihan soal dikerjakan untuk memahami apa yang sudah Bu Guru terangkan. Semoga kalian bisa memahaminya. Ya, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bu Guru jelaskan. Ya, bersungguh-sungguh dalam belajar adalah modal dasar untuk menggapai kesuksesan. Itu saja. Alhamdulillah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.